Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Ardian Asari MPD selaku dosen pengampu desain pembelajaran fisika dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan laporan hasil analisis rencana pelaksanaan pembelajaran dengan judul skripsi yang kami analisis yaitu pengaruh pendekatan pembelajaran STEM terhadap self-evaluasi dan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fisika di SMA 1 Padang Cermin yang ditulis oleh Gita Alicia. Yang pertama, laporan hasil analisis dipaparkan oleh Saudari Sarmila. Kepadanya dipersilahkan. Analisis desain pembelajaran fisika. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Proses desain sistem pembelajaran menghasilkan suatu rencana atau blueprint untuk mengarahkan pengembangan pembelajaran. Pendidikan dapat digunakan sebagai upaya melakukan pencapaian peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, guna menuju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik lagi. Tetapi, pada dasarnya, kemampuan berpikir peserta didik dalam mengevaluasi dan menganalisis berbeda-beda antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah self-efficacy, sehingga ketika permasalahan dalam pembelajaran diberikan kepadanya, dianggap sebagai tantangan tersendiri, sehingga peserta didik mampu memecahkan permasalahan. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran keyakinan diri akan terbentuk apabila memiliki sikap yang positif, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Pada RPP penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik STEM berpengaruh terhadap self-efficacy dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan model pembelajaran STAT dan dengan metode pembelajaran eksperimen atau demonstrasi, diskusi, tanya jawab, ceramah. Jenis penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain non-ekuivalen, control group design. Pembelajaran STEM ini merupakan pendekatan interdisiplin yang di dalamnya peserta didik dituntut harus memiliki pengetahuan, juga keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Pendekatan STEM juga berupaya menumbuhkan kemampuan dalam berpikir kritis, seperti kemampuan memecahkan suatu masalah. Juga melakukan penyelidikan ilmiah, serta mampu mengembangkan kemampuan diri peserta didik untuk memperoleh suatu kepercayaan diri. Sehingga, pendekatan pembelajaran STEM mampu membangun kompetensi untuk menciptakan rasa ingin tahu, self-efficacy, berpikir kritis, dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran STEM mampu menghadirkan self-efficacy, juga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Pada penelitian ini, guru belum memberikan perhatian berupa bantuan untuk menangani kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Meskipun di SMAN 1 Padang Cermin telah menggunakan pembelajaran STAT, tetapi ada dasarnya
Kemampuan berpikir peserta didik dalam mengevaluasi dan menganalisis berbeda-beda antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah self-efficacy. Dalam menganalisis penelitian pembelajaran peneliti menggunakan KD 3.10 dan 4.10 dengan materi pokok, impuls, dan momentum. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fajar Ayu. Kepadanya dipersilahkan. Oke, saya ambil ahli. Mungkin Saudari Fajar sedang terkendala sinyal. Baik, selanjutnya penelitian menganalisis karakteristik peserta didik sesuai yang ada dalam RPP, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian terhadap tujuan pembelajaran memiliki dua domain, yaitu domain kognitif dan domain psikomotorik. Domain kognitif mempunyai kategori mudah, sedang, dan sulit. Dan domain psikomotorik mempunyai kategori sedang seperti di bawah ini. Yang pertama untuk domain kognitif. Yang pertama menganalisis jenis-jenis tumbukan. Sulit. Yang kedua merumuskan hubungan kekalan momentum, itu mudah. Dan yang ketiga itu memformulasikan konsep momentum dan impuls, itu sedang. Yang kedua ada domain psikomotorik, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Dalam poin pengembangan instrumen penilaian, peneliti telah mengembangkan sebuah instrumen yang dituangkan dalam RPP tersebut, yaitu menggunakan tes berupa soal dalam bentuk uraian atau esai yang memenuhi indikator dalam kemampuan berpikir kritis. Dan non-tes berupa angket yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur self-efficacy peserta didik. Pada penelitian tes kemampuan berpikir kritis, peserta didik diperiksa dengan menggunakan rubrik penskoran analitik. Artinya, rubrik penskoran disesuaikan dengan permasalahan yang diberikan. Kriteria penskoran memiliki skala 0 sampai 4 sehingga memperoleh skor mentah. Kemudian ditransformasikan menjadi nilai skala yaitu 0 sampai 100 dengan aturan sebagai berikut. Nah, di sini merupakan proses pentransformasiannya. Pada penelitian non-tes lembar angket didesain dengan skala Likert untuk mengukur sikap terhadap suatu hal yang diungkapkan melalui serangkaian pertanyaan tentang kecenderungan suatu hal, objek, dan keadaan. Pada poin pengembangan, strategi pembelajaran RPP tersebut memuat beberapa komponen yang berkaitan dengan bagian dari strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, pada aktivitas sebelum pembelajaran, peneliti atau pembuat RPP tersebut melakukan beberapa aktivitas. Di antaranya yaitu meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, mengecek kehadiran peserta didik, memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta didik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada penyajian isi pembelajaran, agak ke atas. Kemudian pada penyajian isi pembelajaran, peneliti memotivasi peserta didik dan menyampaikan tugas atau mengamati, kemudian menyajikan informasi atau menanya, mengorganisasi peserta didik dalam kelompok belajar atau menalar, membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar atau mencoba,
mengevaluasi atau mengkomunikasikan dan memberikan penghargaan. Pada partisipasi peserta didik, peneliti mengajak peserta didik untuk menyampaikan pemahaman awal tentang materi, momentum, dan impuls. Kemudian berinteraksi dengan pendidik untuk bertanya peserta didik, bergabung dan berdiskusi dengan kelompok. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompok, memaparkan hasil diskusi dan peserta didik mengerjakan kuis. Selanjutnya, pada penilaian, peneliti melakukan penilaian dalam bentuk penilaian pengetahuan atau kognitif dengan tes tertulis, terlampir berupa soal uraian atau esai terlampir. Pada poin pengembangan bahan pembelajaran, peneliti menggunakan sumber pembelajaran berupa buku Martin Kanginan kelas 10 SMA, Sunardi kelas 10 SMA, dan internet. Kemudian untuk medianya, peneliti menggunakan beberapa media pembelajaran, diantaranya yaitu laptop, LCD dan proyektor, video dan gambar, kemudian LKS, spidol, papan tulis, dan penghapus. Kemudian pada poin pengevaluasi, peserta didik memperoleh suatu informasi dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian mengevaluasi dan mampu mengkomunikasikan hasil temuan yang telah dilakukan serta dapat menarik kesimpulan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.